Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan inflasi. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa di mana daya beli uang menurun. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang sama. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, menurut para tidaknya inflasi dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama, inflasi ringan dengan tingkat pertumbuhan inflasi sebesar kurang dari 10% dalam setahun. Yang kedua, inflasi sedang dengan tingkat pertumbuhan inflasi 10-30% dalam setahun. Yang ketiga, inflasi berat dengan pertumbuhan inflasi 30-100% dalam setahun. Dan yang keempat, inflasi tinggi atau hyperinflation dengan pertumbuhan inflasi sebesar lebih dari 100% dalam setahun. Hyperinflation pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1966 mencapai di atas 500% dalam setahun. Secara umum, laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi dapat menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, inflasi merayap, ditandai dengan laju inflasi yang rendah, kurang dari 10% per tahun. Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama. Yang kedua, inflasi menengah, ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek, serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya harga-harga minggu efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap. Yang ketiga, hyperinflation atau inflasi tinggi. Hyperinflation merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali lipat. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang akan merosot dengan tajam sehingga masyarakat ingin cepat-cepat membelanjakan uang tersebut. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya dan ini timbul apabila anggaran belanja misalnya ditimbulkan oleh adanya barang atau adanya barang yang dibelanja atau ditutup dengan mencetak uang baru. Yang kedua, jenis inflasi menurut penyebab inflasi. Ada 2 macam penyebab inflasi, yaitu kenaikan harga karena dorongan sisi permintaan dan kenaikan harga karena dorongan sisi penawaran. Yang pertama, tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total agregat demand masyarakat terlalu tinggi, sedangkan produksi berhenti sehingga tidak mungkin meningkatkan produksi lagi. Apabila kecepatan kerja telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya akan menaikkan harga saja, disebut inflasi murni. Ini adalah kurva dari demand pull inflation. Adanya tambahan permintaan akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Keseimbangan baru produksi pada tingkat kesempatan kerja penuh adalah YO, maka tambahan permintaan hanya akan diikuti oleh naiknya harga. Yang kedua adalah cost push inflation. Disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi yaitu bahan baku dan upah atau gaji. Ini adalah kurva dari cost push inflation. Naiknya harga-harga faktor produksi akan mengakibatkan kurva biaya produksi bergeser ke kiri atas. Dengan kata lain, diperlukan biaya per unit yang lebih tinggi untuk produksi. Pada tingkat harga yang sesuai dengan keseimbangan yang lama, maka lebih sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Keseimbangan yang baru dicapai pada tingkat harga yang lebih tinggi diikuti dengan penurunan kuantitas yang terjual. Kenaikan biaya produksi akan menggeser kurva penawaran total dari AS1 menjadi AS2. Konsekuensinya harga naik menjadi B2 dan produksi turun menjadi Q1 dan begitu seterusnya. Proses ini akan terhenti apabila AS tidak lagi bergeser ke atas. Proses kenaikan harga ini disebut dengan cost push inflation. Sumber-sumber kenaikan biaya produksi, misalnya yaitu yang pertama, perjuangan serikat buruh untuk menuntut kenaikan upah
dan diterapkannya peraturan tingkat upah minimum. Yang kedua, apabila faktor produksi diperoleh dari perusahaan yang mempraktikkan sebagai penunggal atau monopolis, maka harga akan lebih tinggi dibandingkan harga di pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku industri. Jenis inflasi menurut asalnya dikategorikan menjadi dua, yaitu inflasi domestik. Dikatakan inflasi domestik apabila sumber-sumber penyebab inflasi baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran berasal dari dalam negeri. Yang kedua, inflasi dari luar negeri. Sumber penyebab inflasi dari luar negeri adalah kenaikan harga produk-produk yang diimpor. Penyebab inflasi. Yang pertama, permintaan lebih besar daripada supply, tarikan permintaan. Yang kedua, kenaikan bahan baku maupun biaya produksi. Yang ketiga, tekanan permintaan ditambah dengan dorongan ongkos. Yang ketiga, peredaran uang kartal yang tidak terkendali. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Dan yang keenam, tuntutan kenaikan upah. Dampak dari inflasi. Yang pertama, bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Pemilik pendapatan tetap akan dirugikan, sedangkan pemilik pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan. Yang kedua, bagi para penabung. Penabung dirugikan karena nilai uang semakin menurun. Yang ketiga, bagi debitur atau peminjam uang dan kreditur pemberi uang. Bagi debitur, inflasi menguntungkan karena saat pembayaran utang nilai uang akan lebih rendah dibanding saat peminjaman. Dan bagi kreditur mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan saat peminjaman. Selanjutnya adalah cara mengatasi inflasi. Yang pertama, dengan menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang pertama adalah politik diskonto. Kebijakan Bank Sentral untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang kedua, kebijakan moneter yang kedua adalah politik pasar terbuka. Kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga. Yang ketiga, penguasaan kredit secara selektif. Yang keempat, politik persediaan kas, yaitu politik menaikkan atau menurunkan cadangan kas dari bank. Selanjutnya adalah menggunakan kebijakan fiskal, menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat memulai permintaan total dan kemudian akan mempengaruhi harga. Yang kedua, kebijakan pemerintah membiayai pengeluarannya yang merupakan salah satu kunci pengendalian inflasi. Contohnya, pemerintah menarik pajak atau menjual obligasi dalam negeri. Kedua cara ini pada prinsipnya mengalihkan uang beredar yang di masyarakat kepada pemerintah. Kenaikan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan penjualan obligasi di dalam negeri dan peningkatan pajak kecil pengaruhnya terhadap inflasi. Yang ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kebijakan sisi penawaran output dapat difokuskan untuk mengurangi biaya yang tidak langsung seperti biaya transportasi, biaya perizinan, ketersediaan sarana dan prasarana. Penurunan biaya tersebut bisa dilakukan melalui kebijakan penurunan biaya masuk, kelancaran transportasi, perbaikan jalan dan jembatan, penyediaan listrik, dan fasilitas telepon, dan penyediaan fasilitas balai latihan kerja. Kebijakan sisi penawaran diharapkan dapat meningkatkan output tanpa harus meningkatkan biaya produksi per unit output. Yang keempat, kebijakan penentu harga. Pemerintah secara langsung terjun melakukan operasi pasar terbuka pasar untuk mengendalikan harga supaya terdapat kestabilan harga. Informasi mengenai harga 9 bahan pokok juga disiarkan melalui radio, televisi, atau media lainnya. Informasi ini dapat berpengaruh terhadap harga yang terjadi di berbagai pasar dan mengurangi spekulasi harga. Dan yang kelima, kebijakan umum. Kebijakan umum ini dimaksudkan untuk secara perlahan memperbaiki struktur perekonomian yang tidak kurang fleksibel menghadapi perkembangan perekonomian yang ada. Beberapa contoh kebijakan umum, misalnya kebijakan investasi untuk perbaikan prasarana, perbaikan di bidang perizinan, perpajakan, pasar modal, efisiensi birokrasi, perbankan, pertanian, dan sebagainya yang ada prinsipnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional. Baik, sekian penjelasan dari materi inflasi. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau bisa PC di WhatsApp. Jangan lupa untuk mempelajari lagi materi yang telah dijelaskan. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.